Assalamualaikum Pak Bastian. Waalaikumsalam. Selamat sore, gimana kabarnya hari Tok? Alhamdulillah kabar baik Bu Kiki. Alhamdulillah. Jadi Pak Bastian, saya tuh mohon bantuannya. Jadi dari tugas PPG untuk mewawancarai Pak Bastian terkait dengan eksplorasi alternatif solusi di tugas LK 2.1 punya KPP. Nah, jadi di situ ada beberapa masalah yang terpilih, ada dua. Yang pertama, pedagogik tentang kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, akar penyebabnya yang udah saya temukan itu penggunaan metode dan media pembelajaran yang belum efektif. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, menurut Pak Bastian, solusi dari masalah yang saya hadapi itu seperti apa? Metode dan medianya yang belum efektif. Solusinya gimana ya Pak Bastian? Terima kasih Bu Kiki atas kesempatan yang diberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan solusi penggunaan metode dan media pembelajaran yang belum efektif. Banyak metode pembelajaran yang bisa digunakan di dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah yang kita sebut dengan metode pembelajaran, metode problem based learning atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia model pembelajaran berbasis masalah. PBL. Ya, PBL. Ya, singkatan PBL. Iya. PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa, di mana siswa terlibat untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Jadi PBL ya merupakan salah satu model yang sering kita pakai Pak I. Iya. Kalau PBL Pak, unsur-unsur dari metode PBL ya seperti apa aja? Unsur-unsur daripada metode problem based learning ini di dalam pembelajaran dia mempunyai beberapa sintak begitu. Jadi yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Jadi gurunya bisa menggiring siswa untuk melakukan orientasi pada masalah. Kemudian yang kedua itu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan dilakukan selain individu dilakukan juga secara kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, serta mengidentifikasi masalah atau menemukan masalah. Kalau manfaatnya sendiri gimana Pak Bastian? Manfaat problem based learning yaitu banyak manfaat yang bisa dipetik oleh siswa, yaitu yang pertama, pelajaran menjadi menarik dan menyenangkan. Lebih menarik, menyenangkan. Lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi siswa merasa termotivasi untuk belajar, jadi bersemangat. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan pengetahuan yang baru. Kita lanjut Pak Bastian. Kalau media yang bisa digunakan dalam PBL ya, kira-kira media apa aja ya? Media pembelajaran yang bisa digunakan dalam PBL atau problem based learning itu kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa dan materi yang akan disampaikan. Banyak sekali guru yang ketika mengajar mereka tidak menggunakan media pembelajaran. Ada juga yang menggunakan media pembelajaran tetapi kurang menarik perhatian siswa. Media pembelajaran ini sangat penting disajikan oleh guru untuk membantu proses belajar mengajar dalam PBL. Untuk penggunaan media ini ada
perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan ada evaluasi. Yang pertama-tama dapat kita lakukan yaitu melakukan pelatihan penggunaan media kepada para pendidik, yaitu melalui seminar, kemudian melalui diklat atau in-house training, kemudian pelatihan penggunaan media pembelajaran ini bisa juga digunakan dalam lingkup kecamatan, yaitu dalam kegiatan KKG atau yang kita kenal dengan kelompok kerja guru. Ya. Kemudian selanjutnya di dalam membuat media pembelajaran, guru sebaiknya dapat membuat daftar jumlah media yang digunakan, kemudian membuat jadwal penggunaan media pembelajaran, dan membuat catatan-catatan yang relevan untuk menunjang manajemen pengelolaan media pembelajaran. Kemudian hal yang tidak bisa dilupakan oleh guru yaitu guru sebaiknya merencanakan, mengkomunikasikan penggunaan media pembelajaran kepada peserta didik. Jadi semacam itu Bu Kiki, semacam sharing atau dialog antara guru dan peserta didik sehingga ditemukan media pembelajaran yang sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhan siswa. Kemudian yang terakhir di sini, penggunaan media pembelajaran dalam problem rasional ini harus diusahakan supaya bisa menarik perhatian siswa dari segi bentuk maupun dari segi warna, juga bisa membantu siswa dalam memahami media dan untuk menemukan tujuan, untuk mencapai tujuan pembelajaran PBL yang dilaksanakan. Variasi dan inovatif tentunya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Basrian tentang PBL? PBL tadi telah disebutkan mempunyai banyak kelebihan, ya, banyak manfaat, tetapi walaupun demikian Bu Kiki, tapi PBL-nya mempunyai kekurangan. Jadi kekurangan yaitu misalnya siswa yang tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Mereka ragu untuk mencoba, karena dia merasa sulit bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan ataupun tidak. Betul. Selanjutnya Pak Basrian, untuk masalah yang kedua, masalah yang terpilih yang mau diselesaikan itu media yang digunakan belum memanfaatkan TIK. Nah, jadi akar penyebab masalahnya adalah guru belum mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Nah, jadi menurut Pak Basrian, bagaimana cara kita mencari alternatif solusi untuk permasalahan ini? Ya, terima kasih Bu Kiki atas kesempatan yang telah diberikan. Solusi penggunaan media berbasis TIK. Jadi media TIK ini kan adalah merupakan salah satu media yang menggunakan teknologi informasi dan komputer. Jadi di sini adalah merupakan alat bantu untuk mentransfer data untuk memperoleh suatu informasi. Jadi kalau kita lihat media yang menggunakan TIK ini seperti e-learning, kemudian PowerPoint, kemudian ada juga email, kemudian video pembelajaran yang bisa kita menggunakan internet ataupun bisa melalui handphone. Ya. Jadi medianya bisa berupa video pembelajaran, bisa berupa PPT dari PowerPoint. Kalau untuk mengintegrasikannya dengan materi, Pak Basrian,
kira-kira materi apa saja yang bisa kita integrasikan dengan TIK? Kalau biasanya menurut pengalaman saya, biasanya kalau materi yang bisa diintegrasikan dengan TIK seperti bahasa Indonesia. Ya, bahasa Jadi untuk bahasa Indonesia, untuk pelajaran berpidato ataupun puisi untuk lebih memahami, supaya siswa lebih memahami, bisa kita menggunakan video pembelajaran. Contoh juara lomba pidato untuk tingkat anak SD, jadi kita tampilkan begini video pembelajaran tentang berpidato, video pembelajaran tentang membaca puisi. Jadi anak itu mendapat pengalaman belajar dari video tersebut. Kemudian selain itu dari pelajaran SBDP, jadi untuk misalkan untuk unsur pelajaran materi tentang tarian ataupun lagu daerah, jadi supaya pembelajaran itu lebih menarik dan secepatnya dicerna oleh siswa, jadi kita tampilkan video melalui YouTube yang kita ambil melalui internet. Jadi di situ siswa bisa melihat langsung bagaimana contoh tarian daerah dan tarian lagu-lagu daerahnya sendiri maupun tarian daerah lain di Indonesia. Jadi siswa bisa langsung melihat sendiri, Iya. mendengarkan secara langsung musiknya, Iya. gerakan-gerakannya melalui video-video pembelajaran. Baiklah, ada tambahan lagi? Apa sih? Penggunaan media TIK dalam pembelajaran ini sangat penting ya Bu Kiki, karena kita sekarang telah menyongsong pembelajaran abad 21, di mana siswa di situ diharapkan memiliki keterampilan berkomunikasi, kemudian siswa itu berpikiran kritis, kemudian ada juga siswa itu dapat memecahkan masalah atau problem solving, kemudian pembelajaran yang berkreativitas, mempunyai kreativitas tinggi, kemudian pembelajaran yang berinovasi. Jadi saya tekankan di sini bahwa TIK itu sangat penting dimasukkan dalam pendidikan. Ya. Jadi penggunaan media TIK ini dia sebenarnya tidak menggantikan peran guru. Jadi peran guru tetap merupakan peran yang sangat penting masih. Tetapi itu hanya sebagai media pembelajaran yang TIK itu bersifat merupakan alat bantu supaya siswa mempunyai motivasi yang tinggi di dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Terima kasih Pak Waslian Ya, atas partisipasinya. Kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf tidak ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.